Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 120 ingin mempresentasikan laporan tugas besar simulasi komputer pembangunan simulasi dengan objek antrian McDonald Buah Batu. Jadi next. Anggotanya ada 4, yaitu pertama Fadila Zara Larasati, yang kedua saya sendiri Rahadi Indra Wicaksono, yang ketiga Muhammad Nilzam Akbar, yang keempat Muhammad Fikri dalam kelas T4211. Oke, bisa dimulai. Lanjut, deskripsi permasalahan. Jadi masalah yang terjadi antrian panjang di kasir McDonald, antrian masalah yang umum terjadi di masyarakat karena tingkat permintaan layanan yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat kemampuan fasilitas untuk memberikan layanan. Di restoran cepat saji seperti McDonald, antrian bisa terjadi pada jam makan siang atau jam makan malam. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model antrian yang terjadi di kasir McDonald Buah Batu Bandung. Next. Ada 6 elemen masalah. Yang pertama, pengambilan keputusan, yaitu Store Manager McDonald Buah Batu Bandung. Yang kedua, tujuan mengambil keputusan, yaitu meningkatkan penjualan serta kepuasan pelanggan dengan meminimasi panjang dan lama waktu antrian, baik pada proses pembayaran maupun penyajian. Yang ketiga, kriteria keputusan, mendapatkan waktu tunggu yang paling minim untuk meningkatkan pelayanan saat pemesanan makanan cepat saji, serta meningkatkan produktivitas pada McDonald Buah Batu Bandung. Keempat, ukuran performansi, yaitu rata-rata jumlah dan waktu antrian per hari, serta rata-rata penjualan dan profit per hari. Yang kelima, yaitu input kendali alternatif jalur aksi, yaitu jumlah kasir, jumlah otomatis kios, jumlah staf dapur, dan kapasitas serving area. Yang keenam, konteks, yaitu bagian pembayaran, pelayanan kasir McDonald Buah Batu Bandung. Di sini terdapat influence diagram, yaitu adanya waktu layanan. Waktu layanan ini terdapat waktu kedatangan pelanggan, jumlah pelanggan, dan tipe pelanggan yang stay di tempat dan makanannya dibawa pulang. Dari waktu pelanggan ini terdapat kapasitas serving room dan jumlah staf dapur. Faktor ini untuk rata-rata waktu tunggu. Rata-rata waktu tunggu ini juga dipengaruhi oleh waktu pembayaran. Waktu pembayaran di sini ada mode pembayaran cash atau uang tunai, lalu jumlah otomatis kios, dan jumlah kasir atau mesin. Dari waktu pembayaran ini, untuk faktor rata-rata waktu tunggu dapat mengurangi jumlah antrian. Sistem elemen, struktur elemen. Yang pertama yaitu entitas, kasir sebagai pemberi layanan dan pelanggan sebagai penerima layanan. Yang kedua lokasi, McDonald Buah Batu pada tempat pembayaran atau kasir. Yang ketiga research, yaitu sumber daya ada kasir itu sendiri dan mesin kasir yang digunakan. Yang keempat adalah fetch, pelanggan datang lalu mereka memesan makanan yang diinginkan, lalu pelanggan bisa memilih makanan di tempat atau di take away. Yang kedua adalah elemen operasi. Yang pertama adalah routing atau aliran entitas, hanya meliputi 2 lokasi, yaitu area pemesanan atau pembayaran, kemudian area pelayanan dengan aturan by tone. Di sini ada research, yaitu sumber daya ada kasir, lalu fetch, pelanggan datang. Lalu di sini ada sistem elemen operasi, routing, yaitu area pemesanan atau pembayaran. Kedua area pemesanan yaitu mengantri, dan kedua proses pemesanan pembayaran. Yang ketiga ada arrivals, yaitu kedatangan pelanggan. Yang keempat entity dan research movement, yaitu pelanggan ke antrian menuju kasir. Yang kelima selection, yaitu memanjang, maka waktu tunggu semakin lama, maka pelanggan lebih lama mendapat makanannya. Yang keenam research schedule, yaitu dilakukan berdasarkan jam operasional. Yang ketujuh yaitu downtime and repair, yaitu area bayar mesin kasir dan kios otomatis. Yang terakhir down resolution, yaitu hal yang didugaan dari sistem McDonald Buah Batu seperti mesin rusak. Selanjutnya verifikasi, dapat dilihat bahwa pada data tersebut awal pintu masuk yang merupakan tempat awal konsumen datang ke arah kasir 1 dan ke arah kasir 2. Ada operator yang bekerja sampai ke dapur masak dan juga pengambilan makanan. Lalu di akhir area di mana kasir dan juga dapur semuanya terpakai. Untuk selanjutnya itu merupakan gambaran area kedatangan dan area antrian. Terdapat 673 output dari hasil kedatangan masuk ke area antrian, setelah itu masuk ke area antrian kasir. Area pelayanan menghasilkan output 804 pelanggan, setelah itu pelanggan tersebut melakukan proses pembayaran di kasir, lalu langsung terjadilah proses pemasakan di mana dapur masak
di dapur masak setelah itu. Setelah itu masuk ke pelanggan yang telah dilayani. Next. Selanjutnya validasi. Didapatkan nilai health width 3.424 untuk mencari nilai N jumlah replikasi. Nilai Z dibagi dengan standar deviasi lalu dikuadratkan. Diketahui nilai Z sebesar 1,96 dengan alfa sebesar 0,05 dan didapatkan nilai N sebesar 11,52. Nilai N dibulatkan ke atas, maka didapatkan jumlah replikasi yang didapatkan sebesar 12 kali. Next. Kemudian replikasi, berikut merupakan tabel yang digunakan untuk replikasi yang datanya merupakan output dari true per hour pada area pelayanan dalam 15 hari kerja, dimulai dari 1 Desember 2020 hingga 15 Desember 2020, pukul 8 pagi sampai dengan 10 malam. Selanjutnya uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov melalui software IBM SPSS, diketahui bahwa data simulasi dan real system berdistribusi normal dengan signifikansi 0,2 lebih besar daripada 0,05. Lalu uji well, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan well test, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata output real system dan simulasi karena pada interval tersebut terdapat 0. Maka dapat dilakukan bahwa model tersebut valid. Nah, oke, lanjut untuk output analisisnya berdasarkan hasil simulasi yang tadi 15 hari kerja pada pukul 8 pagi sampai 10 malam. Dapat diasumsikan bahwa pelanggan yang telah dilayani itu sebanyak 168 pelanggan. Nah, tapi dalam kondisi existing yaitu hanya bisa melayani 143 pelanggan di mana itu kurang dan maka dari itu diperlukan adanya perbaikan. Nah, ini bisa dilihat atau kedatangan pelanggan dengan data waktu kedatangan yang telah didapatkan, maka dilakukan simulasi selama 1 hari dengan jam kerja. Lagi-lagi jam 8 pagi sampai 10 malam, maka didapatkan output yang diasumsikan sebagai pelanggan yang datang sebanyak 673 pelanggan. Nah, setelah pelanggan datang di area kedatangan pelanggan, pelanggan antri di antrian dengan input yaitu 33 pelanggan. Dari hasil simulasi dapat hasil output yang dapat dilayani hanya 34 pelanggan. Hal ini menandakan masih ada pelanggan yang tidak dapat dilayani sebanyak 699 orang. Yang masih ada pelanggan yang ada dalam antrian sebanyak 20 orang. Nah, ini output mesin kasir berdasarkan data waktu antar pelayanan hasil WIP atau work in process dari 15 hari kerja dapat melayani sebanyak 92 pelanggan. Nah, ini output pelanggan yang telah dilayani berdasarkan hasil simulasi tersebut. Maka didapatkan output yang dapat diasumsikan dengan pelanggan yang telah dilayani itu sebanyak 804 pelanggan. Hal ini belum memenuhi kedatangan pelanggan yaitu sebanyak 670 pelanggan. Maka simulasi yang perlu diadakan perbaikan agar semua pelanggan yang datang ke sistem dapat dilayani. Nah, ini alternatif 1 dan alternatif 2-nya. Kalau di alternatif 1 kita menambah jam kerja, dan alternatif 2 kita menambahkan jumlah kasir menjadi 3 kasir. Alternatif dia untuk alternatif 2 di 3 kasir seperti ini. Ya, jadi kasirnya tadinya cuma 2 menambahkan 1 jadi 3. Nah, untuk unfulfillment bisa dapat dilihat perbedaannya ketika real system atau ini datanya, kemudian ini alternatif 1 dan alternatif 2. Dapat dilihat 3 alternatif 2 jauh lebih efektif, jadi kesimpulannya menambahkan jam kerja lebih tidak se-efektif menambahkan kasir menjadi 3. Ini ada perbedaannya dan dilihat bahwa perbedaan dari lebih dari real system lebih banyak pada alternatif 2. Next. Kemudian normality test. Pengujian normalitas antara alternatif 1 dan alternatif 2 dapat dilihat bahwa kedua data tersebut berdistribusi normal.
kemudian ada pair komparatifnya, dapat dilihat bahwa kita menerima H0 dan menolak H1, dapat perbedaan signifikan antara alternatif 1 dan alternatif 2. Kesimpulan, hal ini menandakan bahwa pada sistem McDonald Buah Batu seharusnya dilakukan perbaikan sistem. Caranya adalah menambah mesin kasir menjadi 3 dengan tujuan agar pelanggan yang tidak dilayani dapat terlayani dan antrian pelanggan pada sistem menjadi 0, sehingga akan memberikan keuntungan maksimum pada perusahaan dan memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.